Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk kalian semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kalian semuanya. Masih di Wirausaha tema 5, subtema 2 usaha di sekitarku. Dan ini adalah video pembelajaran untuk menjelaskan buku tematik terpadu kurikulum 2013 khusus untuk kelas 6. Ini tujuan yang harus kalian tahu bahwa dengan menggali informasi dari berbagai sumber, kalian mampu mengidentifikasi komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN secara tepat. Yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itu yang tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Selanjutnya bahwa kalian telah membuat rancangan poster untuk pameran produk Sony di daerahmu. Nah, sudah ya di slide sebelumnya. Sekarang buatlah poster berdasarkan rancangan yang telah kamu buat tersebut. Ayo berkreasi, apakah kamu masih ingat langkah-langkah membuat poster? Tentu masih ingat. Jika lupa, Bapak ingatkan. Di antaranya menentukan judul poster, menyusun kalimat jelas dan singkat, menentukan gambar yang sesuai, memadukan warna, dan mencantumkan tanggal dan tempat pelaksanaan. Nah, itu di antaranya. Kemudian selanjutnya ini ada sebuah tabel checklist bahwa untuk rancangan poster tadi dengan kriteria 1-4, apakah saya membuat judul poster sesuai tema? Tidak. Kalau iya, checklist di sini dengan iya. Kalau tidak, checklist dengan tidak. Nah, ini hanya checklist saja. Apakah sudah sesuai dengan kriteria atau belum? Selanjutnya bahwa karya seni batik dan gerabah adalah dua komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Nah, ayo presentasikan. Selanjutnya di halaman berikutnya, ayo berdiskusi. Apakah kamu masih ingat komoditas apa saja yang diekspor? Pertanyaan tadi kumpulkan di sini jawabannya. Ya misalnya, nah ini ada karet, ada perangkat elektronik, batu bara dan lain sebagainya. Isi dan teruskan. Nah, kalau di kolom berikutnya ini aplikasinya dari sini. Nah, nomor 1, misalkan komoditasnya itu batu bara, diekspor ke mana? Ke India dan Cina. Silakan cari di buku tematik. Jika tidak ada, kemana sih komoditas tersebut diekspor? Kalian bisa searching dan googling atau bertanya dan diskusi kepada Bapak dan Ibu guru di grup online masing-masing. Nah, kemudian banyak produk yang diekspor ke luar negeri dikemas sedemikian rupa. Nah, selain untuk daya tarik, kemasan bertujuan untuk melindungi produk dari kerusakan. Ayo amati, ini macam-macam kemasan dengan warna dan bentuk yang macam-macam sebenarnya, tapi yang di sini contohnya adalah yang berbentuk limas. Jadi kalian sudah melihat berbagai bentuk kemasan, ada yang berbentuknya balok, berbentuknya kubus, berbentuknya limas, dan lain sebagainya. Itu macam-macam bentuk kemasan dalam sebuah kemasan barang. Dibuat semenarik mungkin agar konsumen tertarik. Apakah kamu pernah menemukan kemasan tersebut? Pernah tidak? Kalau pernah, jawab pernah. Ya, kalau belum, jawab belum. Ya, nah ini. Perhatikan nama 3, 4, 5 segitiganya ya. Kemudian selanjutnya, apakah kamu menemukan persamaan dan perbedaan dengan bentuk-bentuk gambar tadi? Nah ini, lihat. Misalnya persamaannya keduanya memiliki sisi tegak berupa bangun segitiga ini. Ini 5 segitiga, ini 5 segi 4. Bangun sisi tegaknya segitiga, ini juga sama segitiga. Dan seterusnya, amati apa sih persamaan antara kedua bangun ini. Perbedaannya bahwa 5 segitiga memiliki 3 sisi tegak. 3 sisi tegak, 1, 2, 3. Sedangkan ini yang ini ya, 1 sisinya ini 1, 2, di sana 1 jadi 3. Sedangkan segi 4 memiliki 4 sisi tegak, 1, 2, 3, dan 4. Nah, cari perbedaan dan persamaan yang lain dari bangun ruang ini. Ini juga dibaca dan diperhatikan. Kemudian, nah ini tentang bahasan cara menghitung volume limas. Tinggal baca dan selidiki. Temukan panjang dan lebar alas. Panjang alasnya sebuah limas ini adalah 4. Ini panjang alas. Sedangkan lebarnya 3, ini lebar ke sini. Yang kedua, kalikan panjang lebar. Nah ini selanjutnya ikuti
arahan itu ikuti. Nah, ini ikuti ya. Karena ini penjelasan, nanti kalian paham. Kalau belum paham silakan nanti diskusikan dari penjelasan tersebut. Nah, selesaikan soal berikut. Sebuah 5 segi 4 mempunyai alas dengan panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Tinggi dari limas tersebut adalah 6 cm. Berapakah volume dari limas tersebut? Nah, ini ya. Ini 4, ini 3. Nah, kalian lanjutkan. Kemudian di halaman berikutnya ini masih menghitung volume 5 segitiga. Ya, kemudian yang ini buatlah soal cerita yang menghitung volume 5 segitiga. Ini hanya soal cerita bebas, tapi ikuti langkah-langkahnya. Misal ini soal cerita. Paman membuat sebuah cenderamata berbentuk 5 segitiga dengan ukuran panjang alas segitiganya 8 cm, tinggi segitiganya 6 cm, sedangkan tingginya 10 cm. Berapakah volumenya? Baik, kita bahas, kita selesaikan. Ini hanya contoh. Nih, diketahui seperti ini langkahnya. Diketahui alas segitiga 8 cm, tinggi segitiga 6 cm, tinggi limas 10 cm. Ditanyakan berapakah volumenya. Ini penyelesaiannya. Nah, kita lihat satu-satu. Langkah pertama mencari rumus 5 segitiga, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Lanjut, karena alasnya segitiga, maka harus diuraikan dulu dari luas alas ini. Ya, ini turun lagi 1/3 kali. Nah, yang luas alas segitiga rumusnya ditulis di sini. Bahwa rumus luas alas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi kali tinggi limas. Selanjutnya setelah rumus didapat, lanjutkan bahwa 1/3 kali 1/2 alasnya 8, tinggi segitiga 6 kurung tutup kali 10 tinggi limas. Maka diperoleh hasil 1/3. Nah, yang 1/2 kali 8 kali 6 bisa 1 kali 8 kali 6, 48/2 atau dibagi 2 kali 10. Kemudian 1/3 turun lagi kali. Nah, 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24 cm persegi kali 10. Lanjut, bahwa 1 kali 2 4 kali 10 hasilnya adalah 240/3 atau dibagi 3 hasilnya adalah 80 cm kubik. Dan kesimpulannya, jadi volume 5 segitiga tersebut adalah 80 cm kubik. Ya, mudah-mudahan paham. Ini buat soal cerita volume 5 segi 4. Silakan kalian bikin sendiri seperti contoh dengan redaksi yang berbeda. Nah, terakhir ayo renungkan seperti biasa, mana yang belum paham, mana yang sudah paham, apa yang kamu ambil sikap atau sikap yang akan diterapkan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk bekerja sama dengan kedua orang tua kalian, minta bimbingan mereka, kemudian minta pendapat mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.